Hai 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 kalian para pencandu film. Kali ini Bandar Film akan memberikan sebuah alur cerita film yang berjudul House of Wax di tahun 2005. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Film ini menceritakan di mana ada beberapa anak muda yang akan menonton sebuah pertandingan football di Louisiana. Pada malam harinya mereka memutuskan beristirahat dengan berkemah di sebuah tempat terpencil. Pada keesokan harinya salah satu mobil dari mereka rusak dan berencana mencari pom bensin terdekat di kota itu. Mereka melihat sebuah rumah yang bertuliskan House of Wax. Ternyata rumah dan isinya itu semua terbuat dari lilin. Tanpa disadari, ternyata mereka berada di sebuah kota yang dihuni oleh psikopat. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Kita langsung saja kupas alur ceritanya. Film dimulai di tahun 1974. Di situ diperlihatkan seorang wanita yang sedang membuat topeng dari lilin. Sambil menyajikan sarapan untuk anak-anaknya, tiba-tiba suaminya keluar sambil membawa anak satunya yang sedang meronta-ronta. Lantas anak itu dipaksa duduk dan diikat di kedua tangan dan kakinya sampai berdarah-darah. Anak itu terus meronta-ronta sampai pada akhirnya anak itu pun dikepret oleh sang ibu. Film pun akhirnya berpindah di mana ada dua wanita muda yang sedang makan di sebuah restoran cepat saji. Wanita itu bernama Carly dan Paige. Dan datanglah seorang lelaki mendekati kedua wanita itu. Dia adalah Wade, kekasihnya Carly. Dan di dalam mobil ada pemuda mehong yang sedang nge-rap. Si mehong itu bernama Blake. Dia juga kekasihnya Paige. Dan di tempat lain pun diperlihatkan dua orang laki-laki yang satunya sedang minum bir. Dia bernama Nick, saudaranya Carly. Dan satunya lagi yang sedang membawa kamera, dia bernama Dalton. Mereka semua sedang berencana pergi ke sebuah pertandingan football yang akan diselenggarakan esok hari. Mereka pun akhirnya berangkat dengan dua mobil, dan di tengah perjalanan mereka menemukan jalan yang diblok dan diarahkan ke jalan pintas lainnya. Di perjalanan, si kameramen Dalton merekam ke arah mobil si Black, yang memperlihatkan si Paige sedang mengemut pisangnya si Black, dan semua orang yang berada di dalam mobil si Wade pun menertawai mereka. Tapi ternyata si Paige sedang mencari lipstiknya yang jatuh. Tapi teman-temannya terus menertawakan si Paige. Dan si Paige membicarakan untuk beristirahat dan berkemah di dekat daerah tersebut. Teman-temannya pun menyetujui usul si Paige. Di tengah perjalanan, si Wade melihat papan jalan yang bertuliskan Museum Lilin. Akhirnya mereka pun menemukan tempat untuk beristirahat dan mendirikan perkemahan di situ. Dan ketika mereka sedang asik bermain, tiba-tiba angin kencang berhembus dan mengeluarkan bau tak sedap di situ. Lantas mereka akhirnya melanjutkan kesenangannya masing-masing. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil dan menyoroti lampu itu kepada mereka. Wade dan Black berteriak kepada sang sopir itu, tapi tak ada jawaban dari sang sopir itu. Lantas Nick melempar mobil itu dengan sebuah botol kecap dan mengenai salah satu lampu mobil itu hingga rusak. Akhirnya mobil itu pun pergi begitu saja. Dan pada malam saat mereka sedang tertidur, di situ ada seorang yang sedang mengawasi sambil merekam mereka satu persatu. Kemudian Carly terbangun karena mendengar suara yang berada di luar. Carly mencoba membangunkan Wade, tapi Wade malah melanjutkan tidurnya lagi. Mencoba memberanikan diri, akhirnya Carly keluar dari dalam tendanya untuk mencari suara tersebut. Orang itu pun bersembunyi di balik mobil dan Carly mencoba untuk melihat di balik mobil itu. Dan ketika Carly membalikkan badan, ternyata di situ Wade sedang berdiri. Wade menyuruh Carly untuk masuk ke dalam tenda lagi. Dan pagi pun tiba. Black yang sudah terbangun mencoba membangunkan teman-temannya untuk segera bergegas mengemasi barang-barang mereka. Dan si Dalton tiba-tiba menanyakan kameranya yang tiba-tiba hilang. Ketika Wade menyalakan mobilnya, ternyata mobil itu tak mau hidup dan Wade mencoba membuka kap mesin mobilnya. Dan ternyata ada bagian karet mesin yang sudah dirusak oleh seseorang. Singkat waktu, Paige yang sedang menunggu Carly pipis tiba-tiba mencium aroma bau busuk lagi. Kali ini Carly mencoba mencari di mana sumber bau busuk itu berasal. Sambil berjalan mencari sumber itu, tiba-tiba Carly terpeleset dan terkusur ke dalam tumpukan bangkai-bangkai binatang. Sambil berteriak meminta tolong, Carly melihat sebuah tangan yang berada di dalam tumpukan bangkai binatang tersebut. Wade dan teman-temannya pun lantas mencoba menolong Carly yang sedang kekosahan itu. Tiba-tiba datanglah sebuah mobil bak dan berhenti di dekat tumpukan bangkai binatang itu. Sang sopir pun keluar lalu membuang seekor bangkai binatang rusa. Lantas Carly memanggil orang itu sambil menunjuk ke arah tangan yang berada di dalam tumpukan bangkai. Orang itu pun mencoba menarik tangan itu dan ternyata itu adalah tangan dari sebuah patung. Dan orang itu menanyakan kepada mereka apa yang sedang mereka lakukan di sini. Wade menjawab kalau mereka berkemah di balik pohon
dan menanyakan pom bensin kepada orang itu untuk membeli vanbelt mobil yang rusak. Orang itu pun memberitahu kalau di dekat sini sekitar 15 mil ada kota Ambors dan di situ ada sebuah pom bensin. Dikarenakan pertandingan football akan segera dimulai, Wade akhirnya menyuruh beberapa temannya untuk segera pergi membeli tiket agar tidak kehabisan. Dan Wade akan segera menyusul ketika mobilnya telah diperbaiki. Dan pria si pembuang bangkai lantas menawarkan tumpangan kepada Wade. Mendengar itu, Carly pun ingin ikut bersama Wade. Dan akhirnya mereka pun berangkat ke kota itu. Singkat waktu, di tengah perjalanan ternyata jalan itu terpotong oleh sebuah kali, di mana tidak ada akses masuk untuk sebuah mobil atau motor. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki ke kota itu. Dan akhirnya mereka pun menemukan kota tersebut, lantas berjalan menuju kota kecil itu. Film berpindah di mana teman-teman yang lain sedang terjebak macet di tengah perjalanan untuk membeli tiket pertandingan football itu. Nick dan yang lainnya berkata kepada Black untuk membatalkan menonton pertandingan itu, tapi Black tidak mau melewatkan pertandingannya. Film berpindah lagi yang sedang memperlihatkan Wade dan Carly berjalan untuk mencari pom bensin. Dan akhirnya mereka berdua menemukan pom itu. Mereka mencoba mengetuk pintu, tetapi di situ tidak ada orang satupun. Telepon Carly pun berdering dan itu adalah Peg yang menelepon dan telah membatalkan untuk menonton pertandingan football itu dan berencana untuk kembali menemui Wade dan Carly. Ketika mereka sedang berjalan, ternyata ada orang yang mengintip di dalam jendela dan Wade melihat sebuah gedung yang bertuliskan House of Wax. Kemudian Carly mencoba untuk mencari seseorang agar bisa membantunya. Tak lama kemudian, mereka memasuki ke dalam sebuah gereja. Ketika mereka membuka pintu untuk masuk ke dalam gereja tersebut, lalu mereka melihat ada beberapa orang yang sedang berdoa. Lantas mereka akhirnya mengurungkan niatnya dan kembali keluar. Tak lama kemudian, orang yang di dalam gereja tersebut keluar dan memarahi mereka berdua, dikarenakan orang itu sedang dalam acara berlangsung kawah. Wade berbicara kepada orang tersebut bahwa dia hanya sedang mencari vanbelt mobil di sebuah pom bensin yang dimana pom itu tidak ada orang sama sekali. Orang itu pun lantas mengatakan akan menemuinya 1 jam lagi di pom itu. Akhirnya mereka mendapat harapan dan mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk melihat sebuah museum lilin tadi. Film pun berpindah di mana di situ ada seseorang yang sedang membuat sebuah patung dari lilin. Pada saat mereka sudah berada di depan pintu museum itu, Wade mencoba mengeluarkan kunci mobil dan mengupas lapisan dinding museum itu. Ternyata dinding itu terbuat dari sebuah lilin. Wade akhirnya mencoba memasuki museum itu yang sebenarnya museum itu sedang tutup. Sang seniman lilin pun mendengarkan mereka memasuki ke dalam gedung tersebut. Dan di dalam museum itu terdapat patung lilin manusia yang begitu detail. Semua yang ada di dalam museum itu ternyata berbahan lilin. Dan Carly menemukan sebuah kertas di dinding yang bertuliskan, Trudy meresmikan rumah lilin. Patung lilin Trudy mengetop dalam festival negara. Trudy dan suaminya akan mempunyai anak pertama. Sambil melihat di sekitar, Wade melihat seekor anjing dan mendekatinya. Mengira anjing itu sebuah lilin, tapi ternyata anjing itu anjing asli. Alhasil Wade pun sontak kaget. Mereka pun lanjut melihat-lihat di sekitar. Ketika Carly sedang melihat patung lilin kecil, di situ terdapat sebuah nama yang bernamakan Vincent. Tak hanya di sebuah lilin, ternyata sebuah lukisan pun hasil karya Vincent. Di saat mereka sedang melihat-lihat jauh lebih dalam, ternyata Wade melihat 2 buah kursi makan untuk anak-anak yang diperlihatkan di awal film. Carly pun berjalan mendekati sebuah cermin. Dan pada saat Carly mulai bercermin, di situ Carly melihat seseorang yang sedang mengintip di jendela luar museum itu. Carly sontak kaget dan mengatakan ada seseorang di luar museum tersebut. Lantas Wade akhirnya mencoba mencari orang itu keluar museum. Carly yang berada di dalam museum pun akhirnya merasa ketakutan dengan semua patung-patung lilinnya. Ketika Carly menuju sebuah dapur, tanpa disengaja Carly menyenggol sebuah patung manusia lilin yang bermuka hancur. Lantas Carly pun kaget bukan kepalang dan berlari keluar museum itu. Wade akhirnya menenangkan Carly dan berangkat menuju ke pom bensin lagi. Kali ini Wade mencoba mencari vanbeltnya dan mengambilnya sendiri. Tiba-tiba di situ terlihat seorang lelaki yang berada di sebuah gereja tadi. Wade pun menegaskan bahwa vanbelt yang dicari tidak ada. Dan lelaki itu pun mengatakan bahwa dia punya vanbelt yang dicarinya. Akan tetapi vanbelt itu berada di rumahnya. Kemudian lelaki itu mengajak dan membawa mereka menuju rumahnya. Namun Wade di situ kebelet pipis dan meminta untuk pergi ke toilet yang berada di pom tersebut. Namun lelaki itu mengatakan kalau toilet di pom sudah rusak. Dan mereka akhirnya berjalan menuju rumah lelaki tersebut. Sesampainya di depan rumah lelaki itu, mereka disuruh masuk ke dalam mobil lelaki tersebut untuk menunggunya sambil lelaki itu mengambil vanbelt untuk Wade. Akhirnya Carly masuk ke dalam mobil itu, dan ketika Wade akan masuk ke dalam mobil, lantas lelaki itu mengatakan kalau tadi Wade ingin pergi ke toilet. Wade pun teringat dan masuk ke dalam rumah itu. Lelaki itu mengatakan kalau toiletnya berada di bawah lobi.
dan lelaki itu pun mengatakan akan berganti baju menuju tangga. Alih-alih menuju toilet, dikarenakan si Wade yang petakilan itu malah mencoba memasuki ruangan lain untuk melihat-lihat isi dari ruangan tersebut. Dan di situ Wade menemukan hal-hal yang aneh berupa bayi binatang yang ada di dalam kotak kaca, lalu topeng-topeng, dan menemukan ruangan yang seperti tempat operasi di sebuah rumah sakit. Film berpindah di mana Nick dan Dalton sedang akan menjemput Wade dan Carly. Akan tetapi, di layar GPS mobil itu tidak terlihat sama sekali peta sebuah kota tersebut. Carly yang mulai merasa jenuh di dalam mobil, akhirnya mencoba keluar menuju rumah tersebut dan sempat terdiam di depan pintu rumah itu. Lalu Carly terkaget ketika melihat ke arah mobil itu. Dan ternyata mobil itulah yang menyorotkan lampunya ketika dia sedang berkemah. Lantas Carly pun menyalakan klakson mobil tersebut. Wade yang sedang berada di dalam rumah itu mendengar suara klakson. Tiba-tiba, seketika itu lampu di rumah itu padam. Suasana menjadi gelap dan Wade mencoba keluar dengan membuka sebuah pintu. Akan tetapi pintu itu terkunci. Kemudian keluarlah seseorang dari bawah pintu gudang sambil membawa sebuah gunting. Lantas orang itu menggunting kaki Wade hingga berdarah dan terpincang-pincang. Wade pun panik dan akhirnya datanglah orang itu sambil menusukkan gunting ke perut Wade hingga terkapar. Carly mencoba untuk menelepon temannya dan mengatakan bahwa Carly sedang berada di rumah yang waktu itu ada sebuah truk ke perkemahannya. Tak lama kemudian keluarlah laki-laki tadi yang sedang mengambil spare part fan belt. Lalu Carly menanyakan Wade kepada lelaki itu, dan lelaki itu mengatakan tidak tahu. Ketika lelaki itu mendekati Carly, lantas Carly mencoba masuk ke dalam mobil dan mengunci semua pintu mobil tersebut. Lelaki itu pun menyuruh Carly untuk membuka pintu mobilnya, dan Carly berkata bahwa lelaki itu adalah orang yang pernah datang ke sebuah perkemahannya. Sontak lelaki itu pun terlihat marah dan memecahkan kaca jendela mobil itu, dan menarik kaki Carly. Carly pun mencoba menghidupkan mobil tersebut dan menyeret si lelaki itu hingga jatuh. Sesaat Carly akan kabur dengan mobil itu, ternyata salah satu dari ban mobil itu tersangkut. Kemudian Carly mencoba keluar melewati kaca jendela belakang dari mobil itu. Film berpindah di mana Wade yang sedang diseret oleh si lelaki bertopeng itu untuk dibawa ke suatu tempat. Di tempat itu pun Wade dibaringkan, dan si lelaki tersebut menyuntikkan sesuatu ke tangan Wade, lalu menggunting semua pakaiannya. Di ruangan itu terdapat beberapa peralatan yang sedang mendidihkan cairan panas. Wade pun akhirnya dijadikan sesuatu menggunakan cairan lilin tersebut. Singkat cerita, Carly yang sedang mencoba kabur dan mencari pertolongan warga setempat, akhirnya mencoba masuk ke dalam gereja tersebut. Di dalam gereja itu terdapat orang-orang yang sedang duduk dengan suara tangis. Tetapi di saat Carly mendekati orang-orang itu, ternyata mereka semua hanyalah sebuah patung lilin, yang di situ terdapat sebuah pemutar musik seakan-akan orang itu hidup. Dan tanpa disangka, Carly mematahkan tangan dari salah satu patung lilin tersebut. Ternyata isi dari patung lilin itu adalah seorang manusia yang dijadikan sebuah patung lilin. Kemudian lelaki itu pun mengejar Carly masuk ke dalam gereja itu, dan Carly mencoba untuk bersembunyi. Sambil mencari Carly, lelaki itu akhirnya mengetahui persembunyian Carly. Lalu Carly pun berlari keluar gereja sambil dikejar lelaki itu. Akhirnya Carly tertangkap dan dibawa ke dalam pom bensin itu. Kemudian mengikat tangan dan kaki Carly di sebuah kursi. Bersamaan dengan itu, Nick dan Dalton akhirnya datang di sebuah pom bensin tersebut. Lelaki itu lantas mengelem mulut Carly agar tidak berteriak. Dan tak lama kemudian, akhirnya lelaki psikopat tadi keluar dari pom bensin itu. Dan di situ ada Nick yang menanyakan seorang pasangan wanita dan lelaki datang ke sini untuk mencari sebuah fan belt. Namun si lelaki tersebut berkata tidak melihatnya. Carly mencoba memberi isyarat di dalam saluran air agar Nick bisa melihatnya. Tapi lelaki itu mengetahui dan memotong jari si Carly. Tak kehabisan akal, Carly akhirnya mencoba membuka mulutnya yang sudah diberi lem tikus itu, dan berteriak meminta tolong kepada kakaknya si Nick. Akhirnya terdengarlah jeritan Carly, dan si lelaki psikopat itu langsung menyerang Nick dengan pisau. Nick pun lantas menghajar si lelaki itu dan mencoba masuk ke dalam pom bensin tersebut lalu mengunci semua pintunya. Dan Nick pun segera menyelamatkan Carly dengan jari yang berlumuran darah. Film berpindah di mana Dalton yang sedang mencari Wade dan Carly akhirnya mencoba masuk ke dalam museum itu. Sambil melihat-lihat ke sekeliling museum, akhirnya Dalton menemukan Wade yang sedang duduk di depan piano. Tapi Dalton merasa ada yang aneh dengan Wade. Ketika Dalton mencoba menyentuh Wade dengan jari telunjuknya, tiba-tiba kulit Wade langsung melepuh.
Dan ternyata Wade sudah dijadikan patung lilin dalam keadaan hidup-hidup. Dalton mencoba melepas lilin itu, tapi kulit Wade pun ikut terbawa. Dengan mata Wade yang terus bergerak memberi isyarat kepada Dalton, tiba-tiba lelaki bertopeng itu mencoba membunuh Dalton dengan pisaunya dan terkena bagian pipi dari Wade hingga mengelupas. Dalton pun akhirnya lari mencoba melarikan diri. Tapi Dalton dihajar si lelaki bertopeng itu hingga terjatuh. Dan akhirnya si lelaki bertopeng itu membunuh si Dalton dengan kedua pisaunya. Film berpindah lagi di mana kali ini Paige yang sedang membuka pakaiannya untuk enak-enak dengan si Black. Ketika si Paige sudah melepas pakaiannya dan menyisakan pakaian dalamnya, tiba-tiba musik yang berada di luarnya berhenti. Black mencoba menghidupkan musiknya lagi, kemudian mengambil handphonenya sambil mendengarkan suara Carly yang mengatakan bahwa dia sedang berada di rumah yang waktu itu ada sebuah mobil datang ke perkemahannya. Saat Paige akan tidur, tiba-tiba si lelaki bertopeng itu masuk dan mencoba membunuh Paige. Paige pun akhirnya keluar sambil berlari dan melihat kekasihnya Black sudah tergeletak dengan pisau di lehernya. Paige terus berlari dan sampailah pada sebuah gudang dan mencoba untuk bersembunyi. Paige mengambil sebuah besi runcing dan mencoba mencari si topeng tersebut. Namun tiba-tiba si lelaki bertopeng itu menusukkan pisaunya dari bawah. Paige pun berteriak dan mencoba berlari kembali hingga bersembunyi di dalam sebuah mobil. Tak lama kemudian, si lelaki bertopeng itu datang mencari si Paige dan akhirnya menemukan Paige yang sedang bersembunyi di dalam mobil. Paige mencoba memukul si lelaki bertopeng itu dengan besi runcingnya dan mencoba berlari lagi. Tapi kali ini ketika Paige sedang mengintip, tiba-tiba si lelaki bertopeng itu melemparkan tongkat besinya ke sebuah mobil hingga tembus mengenai kepala Paige dan akhirnya Paige pun tewas. Film berpindah yang kali ini Carly dan Nick mencoba mengambil sebuah panah dari dalam toko tersebut. Hingga akhirnya mereka ketahuan dan lelaki itu menembak ke arah Carly dan Nick. Mereka pun akhirnya berlari menuju sebuah gedung bioskop, di mana di dalam gedung bioskop itu terdapat banyak patung manusia lilin yang sedang menonton film jadul. Carly dan Nick mencoba untuk bersembunyi dan lelaki itu pun mencari keberadaan Carly dan Nick. Carly mencoba menjadi bagian dari patung manusia lilin itu. Namun akhirnya Carly ketahuan juga dan lelaki itu menembak ke arah Carly. Tapi untungnya Carly bisa menghindari tembakannya. Lalu Nick pun menembakkan panah tersebut ke arah lelaki itu hingga terjatuh. Mereka pun berlari keluar dan di saat lelaki itu mengejar, di sana Nick ternyata sudah membidik lelaki itu dan menembakkan panahnya lagi hingga terkapar. Carly dan Nick mencoba mencari kedua temannya kembali ke sebuah rumah milik si lelaki psikopat itu. Ketika berada di dalam rumah itu, Carly membuka laci dan menemukan sebuah foto anak bayi yang terlahir kembar siam. Ternyata foto itu adalah foto dua bersaudara psikopat itu. Dan tak lama kemudian, kedua psikopat itu datang ke dalam rumahnya. Carly dan Nick pun akhirnya mencari jalan keluar dari rumah tersebut melalui gudang bawah tanah. Sesampainya di gudang bawah tanah, Nick mencoba menyalakan lampu dengan menekan semua saklar yang ada di situ. Ternyata saklar itulah yang menghidupkan penerangan di seluruh kota kecil itu. Kedua psikopat itu pun akhirnya mengetahui di mana Carly dan Nick berada. Carly dan Nick terus berjalan menelusuri lorong itu sampai pada akhirnya menemukan sebuah ruangan yang dimana ketika Wade dijadikan patung lilin tersebut. Nick menemukan topi dari Dalton, kemudian melihat ke arah di mana Dalton yang telah dijadikan patung lilin itu. Nick mencoba membantu Dalton melepaskan mesin itu, tapi kepala Dalton pun ikut terbawa hingga putus. Tiba-tiba si Vincent itu datang menghampiri mereka dan mencoba membunuh mereka. Tapi Carly dan Nick mencoba melawan si Vincent. Nick akhirnya membuat si Vincent cukup kewalahan dan menumpahkan cairan lilin yang mendidih. Carly dan Nick mencoba pergi keluar dan menuju ke sebuah museum itu. Dan ternyata mereka sudah dihadang lelaki yang tertembak panah itu. Akhirnya perkelahian pun terjadi dan Carly mencoba memukul lelaki itu dengan tongkat bisbol. Tapi lelaki itu malah balas memukul si Carly hingga terjatuh. Api pun akhirnya semakin membesar dan mulai membakar lantai museum itu sampai meleleh. Nick akhirnya ditusuk oleh si lelaki itu dengan pisau di pahanya. Dan akhirnya Carly pun memukul lelaki itu dengan tongkat baseballnya hingga mukat. Kemudian datanglah si Vincent sambil melihat saudaranya yang sudah mati itu dan mengejar Carly sampai ke atas tangga. Carly mencoba masuk ke dalam sebuah kamar yang di situ terdapat patung lilin anak bayi kembar siam itu. Si Vincent pun mencoba masuk ke dalam kamar tersebut. Saat si Vincent mencoba mengejar Carly, tiba-tiba Nick datang membantunya. Dan di situ Nick tanpa sengaja membuka topeng si Vincent tersebut. Nick pun terkejut melihat muka buruk rupa si Vincent. Ketika Nick dalam keadaan terpojok, Carly lalu datang menolongnya dan menunjukkan pisau ke perut si Vincent hingga terjatuh meniduri mayat saudaranya.
Api semakin membesar dan membakar semua gedung museum itu. Mereka pun akhirnya mencoba keluar dengan menggali tembok lilin tersebut sampai berhasil meloloskan diri dari kobaran api. Keesokan hari pun tiba, di mana ada banyak para polisi yang sedang berada di TKP. Pada saat di dalam mobil ambulan, Carly menanyakan sesuatu kepada seorang syarif tentang kota kecil tersebut. Ternyata kota itu sudah ditutup 10 tahun yang lalu, semenjak pabrik gula itu tak beroperasi lagi. Dan yang paling parahnya, bahkan kota kecil itu pun tidak ada dalam daftar peta. Dan mereka pun akhirnya dibawa pergi oleh mobil ambulan tersebut. Akan tetapi, info dari rekan syarif itu mengatakan bahwa data keluarga Trudy itu tidak memiliki 2 anak, tetapi 3 anak. Cerita pun berakhir sampai di sini. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Masih kecanduan dengan film lainnya? Tolong beri komentar di bawah ini ya.